Ini juga orang-orang tuh gimana ya. Ada perkataan begini, kalau nggak salah MUI ini yang bilang itu. Ini gimana ya, kita ini bab nasab ribut. Cuman kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kenapa? Soalnya percaya kepada Habib itu bukan bagian dari rukun iman, katanya begitu. Dan banyak pula orang-orang yang memiliki pandangan percaya kepada adanya habaib ini bukan termasuk rukun iman. Bener nggak nih? Kata kalian, bener dong Ustadz, rukun iman kan cuma 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada qadar. Nggak ada iman sama Habib di mana. Udah nggak usah diributin, mau iman ya iman silahkan, mau enggak ya nggak apa-apa. Nih ya, kalau bego tuh jangan kebangetan. Kalau bego jangan kebangetan. Maksudnya bagaimana? Begini, kamu itu tidak bisa menguasai suatu perkara hanya dengan menyebutkan perkara-perkara itu. Gak bisa. Contoh misalkan ada perusahaan mau merekrut karyawan, ditulis di situ dibutuhkan karyawan dengan spesifikasi berikut: 1 menguasai komputer, 2 menguasai bahasa Inggris, 3 menguasai bahasa Jepang, 4 bisa mengoperasikan bukan itu apa, forklift. Bisa mengoperasikan forklift. Kata kita gampang nih, cuman gini aja. Terus kita lamar mendaftar. Pak, saya mau mendaftar jadi karyawan. Ayo coba tahu syarat-syaratnya. Tahu dong Pak. Apa? 1 menguasai bahasa Inggris, 2 menguasai komputer, 3 menguasai bahasa Jepang, 4 bisa mengoperasikan forklift. Ya udah ayo. Ya 1 menguasai bahasa Inggris, 2 menguasai komputer, 3 menguasai bahasa Jepang, 4 bisa mengoperasikan forklift. Itu diterima katanya kayak gitu? Enggak lah. Itu harus ada di dalam dirinya. Menguasai bahasa Jepang itu harus ada di dalam dirinya. Menguasai bahasa Arab itu harus ada di dalam dirinya. Sehingga tatkala dipinta, mana bahasa Jepang kamu, keluar. Mana bahasa Inggris kamu, keluar. Coba operasikan komputer ini, bisa keluar. Coba di forklift, pakai, bisa dia pakai. Baru tuh harus ada orang dalam. Baru tuh dia sesuai dengan kualifikasi. Sekarang tatkala malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal iman, memang jawaban Rasulullah itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadaihi khairihi wa syarrihi. Memang itu yang dijawab oleh Rasulullah. Tapi apakah tatkala kita ini menghafalkan 1 persatu rukun iman terus kita itu sudah menguasai rukun iman? Tidak. Nih saya kasih tahu. Ya, ini harus banyak dikasih tahu orang itu gimana sih? Iman kepada Alkitab dan iman kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Iman kepada kitab. Kita itu mengimani semua apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Mantuk wal mafhum. Apa yang tertulis dan apa yang difaham. Yang difaham ini nanti ada 2. Ada yang zonni, ada yang qat'i. Yang zonni menerima khilaf, yang qat'i tidak menerima khilaf. Meskipun kamu mengatakan rukun iman itu 6. Salah satunya adalah iman kepada Al-Quran, yaitu kepada kitabullah. Tapi kamu mengatakan bahwa di dalam mushaf ini huruf ba ini bukan dari Al-Quran, di dalam Bismillahirrahmanirrahim, atau misalkan huruf alif di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan dari Al-Quran. Kamu itu sudah kafir karena tidak iman bahwa itu adalah kitabullah. Makanya seseorang itu dia bisa dikatakan kafir tatkala dia ingkar kepada kewajiban sholat. Mana ada di situ, ada di dalam rukun iman sholat? Nggak ada. Itu rukun Islam, bukan rukun iman. Tapi sholat ini dia termasuk perkara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maklumun minad dini bid-darurah. Dia diketahui termasuk bagian agama oleh semua orang, baik yang awam atau yang
alim, maka jika orang ini ingkar terhadap kewajiban sholat zuhur masalan misalkan, dia sudah kafir meskipun dia masih lancar nyebutin rukun iman. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Sudah kafir dia itu. Nah sekarang kita bahas habaib ini. Nih ada surah yang paling sering kalian baca di dalam sholat. Surah apa itu? Yang paling sering? Kulhu, selain kulhu. Aina atau ina. Ayo ina atau ina. Awas pahili jeung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ina atau ina nih. Lihat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lihat bagian ketiga nih. Inna syani'aka huwal abtar. Ini perkataan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi yang paling mulia, inna sesungguhnya syani'aka, orang yang menghinamu, huwal abtar, dialah yang betul-betul sesungguhnya abtar. Al-Qur'an tuh. Enggak usah ada apa hubungannya. Ya makanya pahami Al-Qur'an itu. Nih. Ini surah Al-Kautsar. Di antara sabab nuzulnya itu apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anaknya wafat, ada yang mengatakan tatkala ayat ini turun yang wafatnya itu Sidna Ibrahim, ada yang mengatakan tatkala ayat ini turun yang wafatnya itu Sidna Abdullah. Itu dihina habis-habisan Rasulullah itu karena anak laki-lakinya habis anak laki-lakinya Rasulullah itu. Itu dihina. Siapa yang menghinanya? Ada yang bilang ya Al-As bin Wa'il, ada yang mengatakan yang menghinanya itu Abu Jahal, ada yang mengatakan yang menghinanya itu Abu Lahab. Jadi ada 3 qaul nih. Tatkala Rasulullah itu wafat anaknya, orang-orang musyrikin langsung berkata, abtar, terputus sudah keturunannya. Terputus kebaikannya. Itu kata orang-orang musyrikin. Rasulullah sedih. Sama Allah langsung dibela. Nih Muhammad. Nabi, kalau Allah itu nggak bilang nama ya. Nabi yang paling mulia, yang abtar itu bukan engkau. Yang abtar itu yang menghina engkau abtar, dialah ya abtar. Itu bataro. Bataro itu kalau apa? Kalau hewan dia itu nggak ada ekornya, dia disebut batar. Pokoknya kalau dia sesuatu, kemudian ada kurang pada sesuatu itu, tidak lengkap, dia disebut batrun atau abtar. Madinya bataro. Nah, dalam pengertian apa? Coba lihat. Ini kan Rasulullah ini dihina, terputus keturunannya. Sama Allah itu dirod, pakai huruf taukid dan pakai apa? Domir fasol. Domir fasol itu kalau di dalam balaghah salah satu fungsinya itu untuk taukid juga. Jadi bisa begini, Allah itu nggak usah pakai inna sebetulnya, langsung saja syani uka abtar. Bisa kan? Yang menghinamu itulah yang terputus. Bisa. Tapi Allah pakai inna syani aka abtar. Bisa tuh, nggak usah pakai huwa. Berarti keadaannya lebih kuat tuh inna. Ini udah pakai inna, pakai huwa, lebih kuat lagi, menunjukkan betapa sangat terputusnya orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah tidak. Makanya terkenal bil ijma, Rasulullah itu keturunannya masih ada ila yaumina hada. Maka orang yang bilang Rasulullah itu percaya atau iman kepada adanya keturunan Rasulullah ini bukan bagian dari rukun iman, ngaji lagi. Ijmalan itu. Ya Ba'alwi nanti, urusannya nanti. Pokoknya mas secara utuh bahwa Rasulullah ini keturunannya masih ada. Kalau tidak itu bisa jadi ingkar kepada Al-Kautsar itu. Bisa jadi saya bilangnya. Kalau ingkar kepada Al-Kautsar dan mafhumnya seperti itu, atau ingkar kepada ijma, itu bisa jadi kafir. Kalaupun itu bukan makna dari Al-Kautsar, misalkan dari abtarnya itu, karena ada misalkan tafsir yang lain, kita coba lihat ijma'an. Keturunan Rasulullah ini masih ada. Kelompok mana yang mengatakan keturunan Rasul ini sudah hapus? Tanya Syiah.
Enggak, masih ada. Tanya Ahlussunnah wal Jamaah, masih ada. Lah kamu bilang keturunan Rasul udah enggak ada. Awas kamu, hati-hati itu. Itu bagian dari rukun iman. Paham sampai sini? Jadi ijmalan dulu secara umum masih ada. Kemudian pertanyaannya, mana keturunan Rasulnya lah ini? Ya kalau ditanya mana? Kalau ditanya mana? Ini urusannya panjang. Karena banyak bani yang mengaku ini keturunan Rasul, ini keturunan Rasul, ini keturunan Rasul. Oke. Kalau kita mah begini, semua yang mengaku kita iyain aja. Begitu kalau kita mah, dan bukan ahli nasab. Dan ada bani yang paling kuat sehingga isbat keturunannya sebagai Rasulullah itu dijamin oleh Rasulullah sendiri secara ijmali lewat ijma. Siapa? Bani Ba'alwi. Ini sudah keturunannya Rasulullah, sudah itu. Nah, cuman apa semua orang yang mengaku Ba'alwi itu keturunan Rasul? Ya saya bisa mengaku sekarang saya Ba'alwi. Bisa saya mengaku saya keturunan Rasul, bukan? Bukan, cuman ngaku-ngaku aja. Bisa nih. Makanya ada apa? Ada Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu untuk cek siapa yang betul-betul zuriyahnya Ba'alwi itu. Bukan ke Rasulullah, bukan urusan beliau-beliau ini dengan Alawiyin. Ini zuriyahnya Ba'alwi. Dari jalur siapa? Ada. Nah ini ketemu berarti dia Ba'alwi. Kalau dia Ba'alwi berarti dia keturunan Rasulullah. Jadi kedudukan Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah itu dijamin oleh Rasulullah. Paham? Adapun orang yang mengaku Ba'alwi ya harus datang, harus punya paspor. Harus punya paspornya itu. Ya nanti kalau misalkan lewat kerajaan harus ada paspornya, lewat kerajaan harus ada. Itu baru sah. Jadi nanti ada bagian qot'inya, ada bagian zonninya. Cuma jangan sampai kamu bilang mengetahui atau mempercayai adanya dzurriyyah Rasul ini bukan bagian dari keimanan, itu sudah salah besar itu. Ya, karena rukun iman gak cukup cuman di tataan hiji-hiji. Iman kepada Allah, iman kepada apa? Malaikat. Gak bisa cuma kayak gitu. Itu harus dikuasai. Makanya dari rukun iman ini nanti keluar 3 ilmu. Ya, di dalam ilmu tauhid itu apa? Nubuat, ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Nah, nanti yang iman, Islam, ihsan ini arkanuddin, rukun agama. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Saya Yusuf bilang itu 4 sebetulnya. Dengan apa? Dengan ilmu akhir zaman. Karena malaikat Jibril pun bertanda tentang akhir zaman. Begitu. Ini masih banyak yang mau diomongin, cuman kayaknya udah cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.